Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan jurnal yang telah kami kerjakan. Kelompok 4 yang beranggota Reni Septiani Kusmana, Nida Adil Ramhini, Tiari Ramhapani, Widya Sulistia, Rehan Febrianti, Nisa Oktavianugraha, Putra Setiawan, dan Wildan Nurjaman. Judul yang kita ambil adalah efektivitas komunikasi dalam negosiasi jual beli barang elektronik pada aplikasi Facebook. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa Facebook merupakan aplikasi yang mempunyai banyak fungsi. Salah satunya untuk jual beli online. Salah satu kelebihan membeli barang di aplikasi Facebook adalah bisa berkomunikasi dan bernegosiasi, sehingga adanya keuntungan yang diperoleh dari pihak penjual maupun pihak pembeli. Dengan adanya komunikasi, semuanya akan menjadi lebih mudah untuk bernegosiasi. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data kuesioner atau angket tertutup. Dalam kuesioner ini, terdapat 50 orang yang berpartisipasi dalam penelitian. Dapat disimpulkan bahwa saat ini orang-orang lebih banyak membeli barang di Facebook karena lebih praktis dan bisa bernegosiasi. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak orang yang tidak bertanggung jawab berjualan di Facebook. Seperti penjual tidak mengirimkan barang ketika pembeli sudah melakukan transaksi atau memposting barang yang dijual tidak sesuai aslinya dan lain-lain. Baik buruknya belanja di Facebook tergantung penjualnya itu sendiri. Maka dari itu, pembeli harus pintar memilih dan memilah kualitas barang yang akan dibeli melalui aplikasi Facebook agar tidak tertipu oleh penjual yang tidak bertanggung jawab. Apa itu negosiasi? Negosiasi merupakan suatu pihak mencapai perjanjian yang dapat memenuhi kepuasan semua pihak yang berkepentingan dengan elemen-elemen kerjasama dan kompetisi termasuk di dalamnya tindakan yang dilakukan ketika berkomunikasi, kerjasama atau mengetahui orang lain dengan tujuan tertentu. Faktor yang paling berpengaruh dalam negosiasi adalah filosofi yang menginformasikan bahwa masing-masing pihak yang terlibat. Kapan Facebook itu diluncurkan? Facebook diluncurkan pada tahun 2004 dan didirikan oleh Mark Zuckerberg. Facebook juga bisa menjadi galeri kehidupan bagi orang-orang, karena di Facebook kita bebas menyimpan segala hal, termasuk foto ataupun video. Bukan hanya itu, Facebook juga merupakan tempat di mana semua orang bisa terhubung. Semua orang bisa berkomunikasi, semua orang bisa menceritakan segala hal. Dan tempat di mana seorang bisa menemukan teman baru. Maka dari itu, Facebook menjadi salah satu aplikasi yang digemari oleh kebanyakan orang. Dari berbagai macam jenis jejaring sosial tersebut ada 5 situs dipilih dengan berdasarkan jumlah pengguna terbanyak dan kriteria lainnya seperti kepopulerannya di Indonesia, yaitu Facebook. Diperkirakan saat ini jumlah penggunanya mencapai 200 juta orang di seluruh dunia dan akan terus berkembang. Negosiasi dalam jual beli sangat penting karena agar adanya komunikasi antara penjual dan pembeli. Tujuannya bisa menguntungkan kedua belah pihak. Apalagi dalam membeli barang elektronik di Facebook, itu sangat diperlukan negosiasi karena barang elektronik cukup mahal dan biasanya barang tidak sesuai dengan foto. Kita harus benar-benar teliti dan melakukan negosiasi, entah itu soal harga ataupun soal barangnya. Kita bisa melakukan negosiasi di Facebook dengan cara mengirim message di Facebook kepada penjualnya, atau jika penjualnya mencantumkan nomor, kita bisa langsung menghubunginya. Kelebihan berjual dan membeli barang di Facebook adalah kemudahan dalam menginput gambar produk yang akan dipasarkan. Facebook juga menyediakan fitur chat sehingga pembeli bisa berinteraksi langsung dengan penjual. Pengertian Facebook dan negosiasi menurut para ahli. 1. Nuryani 2014 mengemukakan bahwa Facebook merupakan sebuah layanan jejaring sosial di dunia maya yang digunakan untuk mencari teman baru, teman lama, dan lainnya. 2. Negosiasi merupakan elemen penting dalam penyusunan kontrak. Negosiasi terjadi pada tahap prakontrak. Di dalam negosiasi terjadi proses tawar-menawar para pihak sehingga tercapai suatu kesepakatan dari
Putra 2019. Kelebihan dan kelemahan negosiasi pada aplikasi Facebook. Kelebihan A. Negosiasi dapat menemukan titik tengah harga yang ditawarkan sehingga adanya keuntungan yang didapat oleh pihak manapun. B. Lebih mudah komunikasi tawar-menawar. C. Lebih mudah dalam pembayaran. Kekurangan. A. Kurang efektif dalam mengambil keputusan karena kendala komunikasi antara penjual dan pembeli. B. Negosiasi dapat membawa kelemahan dari salah satu pihaknya dan juga bisa saja terjadi kesepakatan yang kurang menguntungkan sehingga mengakibatkan transaksi jual beli tidak jadi. Metode penelitian. Penelitian ini hanya bisa diukur dengan angka dan tidak dapat diukur. Oleh karena itu, penggunaan penelitian kuantitatif dengan instrumen yang valid dan reliable serta analisis statistik yang sesuai dan tepat menyebabkan hasil penelitian yang dicapai tidak menyimpang dari kondisi yang sesungguhnya. Unarajan 2019. Dengan dibuatnya penelitian ini agar masyarakat umum mempermudah mengetahui hasil dari penelitian tersebut. Teknik pembuatan data kami menggunakan kuantitatif dan hasilnya mendapat 50 tanggapan. Analisis data yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu statistik deskriptif dalam bentuk visualisasi data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif menggunakan teknik analisis regresi dan diagram Kartesius. Hatta dan Nursanti 2020. Kuesioner digunakan ketika penelitian ingin mengetahui persepsi atau kebiasaan suatu populasi berdasarkan responden. Kuesioner yang disebar harus diuji dulu sebelumnya untuk mengetahui jika butir-butir pertanyaan yang dimasukkan dapat digunakan sebagai alat ukur yang valid dan reliable. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.